Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik China, dengan presiden sebagai kepala negara serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Taipei. Secara geografis, Taiwan berada di kawasan Asia Timur, terletak di antara Laut China Timur dan Laut China Selatan. Negara Taiwan berbatasan laut dengan Republik Rakyat China di sebelah barat. Luas wilayah negara ini sebesar 36.197 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 23.894.394 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di Taiwan memeluk agama Buddha. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk beretnis Han China. Bahasa resmi yang dipakai di Taiwan adalah bahasa Mandarin. Taiwan termasuk sebagai negara maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian Taiwan bergantung pada industri semikonduktor, industri barang elektronik, industri peralatan komunikasi, industri farmasi dan bahan kimia, industri besi dan baja, industri suku cadang kendaraan, serta industri pembuatan kapal. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Republik Rakyat China, negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama dolar baru Taiwan. Kurs 1 dolar setara dengan 474 rupiah. Kehidupan di Taiwan. Taiwan merupakan salah satu negara yang kaya ya teman-teman. Bahkan sudah kaya sejak zaman dahulu. Pada rentang tahun 1950 sampai 1990, Taiwan dianggap sebagai 4 kekuatan terbesar di Asia, bersanding dengan negara Korea Selatan, Singapura, dan Hong Kong, dan dianggap juga sebagai 4 macan Asia. Taiwan adalah negara yang tidak memiliki sumber daya alam, sehingga perekonomian Taiwan sangat bergantung pada sumber daya manusianya. Sebagai buktinya, Taiwan memiliki industri semikonduktor terbesar di dunia. 20% produksi semikonduktor dunia dihasilkan sama Taiwan ini teman-teman. Semikonduktor itu gampangnya chip HP. Nah, Taiwan itu produsen chip HP terbesar di dunia. Sekarang kita lihat berapa sih jumlah orang miskin di Taiwan. Menurut pemerintah, pada tahun 2023, terdapat 2,6% penduduk miskin di Taiwan. Seseorang dikatakan miskin kalau pendapatannya kurang dari 19.013 dolar per bulan, atau sekitar 9 juta rupiah per bulan. Jadi kalau pendapatan kalian di bawah 9 juta rupiah per bulan, maka kalian akan dianggap sebagai orang miskin di Taiwan teman-teman. Sedangkan UMR di Taiwan per September 2024 sebesar 28.590 dolar per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 13,5 juta rupiah per bulan. Wah, gede juga ya teman-teman. Kalau ada nih di antara kalian yang sedang bekerja di Taiwan, bisa spill dong gajinya. Tulis di kolom komentar ya. Terima gaji. Biaya hidup mahal. Tahukah kalian jika Taiwan memiliki tingkat biaya hidup yang sangat mahal teman-teman? Bagi kalian yang berminat untuk tinggal di Taiwan, sini-sini Paimin uraikan biaya-biayanya. Yang pertama, kalian pasti butuh tempat tinggal. Untuk sewa apartemen yang kecil 1 kamar, berkisar antara 15.000 sampai 30.000 dolar per bulan, atau sekitar 7 juta sampai 14 juta rupiah per bulan. Lalu untuk pengeluaran transportasi, sebulannya itu sekitar 1.000 sampai 2.000 dolar, atau sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Belum uang makan. Sekali makan di Taiwan berkisar 150 sampai 300 dolar sekali makan. Ya sekitar 70 sampai 140 ribu rupiah sekali makan. Tuh, mahal banget kan teman-teman? Belum lagi kalian beli paket internet sekitar 500 dolar atau sekitar 250 ribu rupiah per bulan. Wow, mahal banget. Pekerja migran Indonesia. Tahukah kalian jika orang asing di Taiwan berjumlah 812.603 jiwa atau 3,48% dari total penduduknya. Taiwan juga menjadi salah satu negara tujuan terfavorit tenaga kerja dari Indonesia, teman-teman.
Dari laporan BP2MI pada tahun 2023, terdapat 274.965 orang yang dikirim kerja ke luar negeri. Taiwan ternyata menjadi tujuan teratas, yaitu berjumlah 83.216 orang. Di posisi kedua ada Malaysia yang berjumlah 72.260 orang TKI. Lalu di posisi ketiga ada Hong Kong dengan 65.915 orang tenaga kerja Indonesia. Kalian mau tahu berapa sih jumlah orang Indonesia keseluruhan di Taiwan? Yuk kita cek. Menurut laporan dari kantor imigrasi Taiwan per Desember 2023, nih, orang Indonesia di Taiwan berjumlah 278.991 orang, lalu disusul oleh orang Vietnam di posisi kedua. Wah, pantesan pas konser Denny Caknan atau pas ceramah Yai Anza pada penuh full orang-orang Indonesia. Gimana nih teman-teman yang tinggal di Taiwan? Apakah kalian betah tinggal di sini? China versus China. Di dalam pemberitaan media, pasti kalian sering nonton berita China akan menyerang Taiwan. Kenapa ya kok seperti itu? Mereka kan sama-sama orang China, Min. Nah ini, di bagian sejarah kan sudah Pai Min jelasin tuh. Hal ini terjadi karena perebutan kekuasaan antara dua partai di China. Jadi setelah runtuhnya dinasti Qing di tahun 1912, muncul tuh dua partai yaitu Partai Komunis dan Partai Kuomintang. Nah, kedua partai ini saling berebut kekuasaan hingga menyebabkan Perang Saudara China dari tahun 1927 sampai 1936. Kedua partai ini lalu bersatu ketika invasi Jepang ke China di tahun 1937. Nih, wilayah kekuasaan Jepang di China. Jepang akhirnya keluar dari China setelah kalah di dalam Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Tidak lama setelah itu, Perang Saudara China kembali dilanjutkan teman-teman hingga tahun 1949 dengan hasil kemenangan Partai Komunis. Partai Kuomintang yang kalah perang, mereka lari menuju Taiwan dan mendirikan Republik China. Sedangkan Partai Komunis membentuk negara baru yang bernama Republik Rakyat China. Nah, Republik Rakyat China itu menolak untuk mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Mereka beranggapan kalau Taiwan adalah salah satu provinsinya dan harus disatukan. Akibatnya teman-teman, Taiwan sampai hari ini masih tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Taiwan sendiri hanya diakui oleh 11 negara yang sampai hari ini masih menjaga hubungan diplomatik secara penuh. Sayangnya negara-negara ini cuma negara kecil, jadi nggak ada efeknya apa-apa. Tuh, kasihan juga ya Taiwan. Itulah mengapa sampai hari ini sebagian besar penduduk di Taiwan tidak suka sama Republik Rakyat China. Satu bangsa. Tahukah kalian teman-teman jika di dalam salah satu teori penyebaran manusia, Taiwan adalah tempat asal-usul bangsa Austronesia. Nah, dari Taiwan inilah bangsa Austronesia menyebar ke Asia Tenggara, termasuk menuju Nusantara pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Jadi, kita tuh asal-usulnya dari Taiwan, teman-teman. Loh, bukannya orang Taiwan itu berasal dari China, Min? Kan orangnya sipit-sipit tuh. Memang benar jika saat ini sebagian besar penduduk Taiwan adalah etnis Han dari China daratan. Tapi etnis Han ini baru datang ke Taiwan pada tahun 1590-an. Dinasti Ming mencatat jika Taiwan saat itu dihuni oleh orang-orang pribumi yang mereka ini berbeda dari orang-orang China. Saat ini, jumlah penduduk suku pribumi Taiwan sendiri hanya 2,3% dari total penduduk, serta terdiri atas 16 suku yang telah diakui resmi oleh pemerintah Taiwan. Bangsa asli Taiwan yaitu Austronesia, saat mereka bermigrasi ke Asia Tenggara, mereka juga turut serta membawa bahasanya. Jadi bahasa-bahasa di Nusantara ini masih satu rumpun. Ada kemiripan antara satu dengan lainnya yang dinamakan juga sebagai rumpun bahasa Austronesia. Yuk, sekarang kita berhitung 1 sampai 10 memakai bahasa suku Paiwan, salah satu dari 16 suku asli di Taiwan. Yuk, kita mulai ya. Ita, Lusa, Jelu, 18,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh kan, hampir sama dengan bahasa kita. Jadi bagi kalian yang sedang bekerja di Taiwan, kalian beruntung banget tuh karena bisa kembali ke tanah nenek moyang leluhur orang-orang Nusantara. Asik! Hantu! Tahukah kalian jika masyarakat di Taiwan masih percaya tentang hantu? Ih, takut euy! Bahkan sampai ada yang namanya bulan hantu yang diperingati setiap bulan ke-7 penanggalan China. Nah, di bulan tersebut dipercaya pintu gerbang neraka akan terbuka sehingga iblis, roh jahat dan hantu dapat keluar masuk ke bumi. Di dalam sebuah survei di tahun 2019, 66% masyarakat di Taiwan masih percaya terhadap bulan hantu ini, teman-teman. Karena gerbang neraka itu sedang terbuka, maka di bulan ke-7 penanggalan China ini, masyarakat Taiwan banyak yang mengunjungi kuil-kuil untuk menyiapkan sesajen, membakar dupa, serta membakar kertas sembahyang yang dipersembahkan untuk roh-roh leluhur dan hantu. Hal ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari petaka. Selain itu, ternyata ada juga pantangan yang harus dihindari selama bulan hantu, yaitu mengunjungi rumah sakit, melakukan operasi, bepergian jauh, meninggalkan rumah setelah matahari terbenam, bersiul di malam hari, acara sosial yang besar seperti pemakaman ataupun pernikahan, serta melakukan pembelian besar kayak beli rumah atau mobil. Wah, ternyata masyarakat Taiwan masih percaya mistis ya teman-teman. Hahaha. Kepulauan. Tahukah kalian jika Taiwan bukan hanya sebuah negara pulau kecil, teman-teman? Namun, Taiwan adalah negara kepulauan layaknya negara kita Indonesia. Taiwan memiliki 168 pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Formosa atau Pulau Taiwan. Kalian tahu, pulau terluar Taiwan ternyata berada sangat dekat dengan negara kita Indonesia. Terletak di Laut China Selatan, inilah Pulau Taiping. Pulau seluas 130 hektar ini secara administratif berada di bawah jurisdiksi kota Kaohsiung. Jarak pulau ini tuh ke Pulau Taiwan sejauh 1.600 km. Wow! Sedangkan jumlah penduduk di pulau ini hanya ada 224 orang. 220 orang diantaranya merupakan tentara, serta 4 orang adalah warga sipil. Tapi sayangnya, meskipun sudah lama dikelola oleh Taiwan, Pulau Taiping ini diklaim oleh 3 negara lainnya, yaitu Republik Rakyat China, Vietnam, dan Filipina. Hal unik di Taiwan. Tahukah kalian jika bendera Taiwan ada gambar mataharinya tuh? Nah, gambar matahari itu berasal dari lambang Partai Kuomintang, sebuah partai pendiri negara ini. Karena posisi negara ini yang tidak diakui oleh dunia, maka Taiwan tidak boleh memakai nama negara di dalam setiap event olahraga. Setelah negosiasi dengan Republik Rakyat China, Taiwan akhirnya diperbolehkan mengikuti event olahraga dengan memakai nama China Taipei. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan